Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat datang di Matematika Peminatan. Pada pertemuan keempat kita kali ini, kita akan membahas evaluasi dari pertemuan 1, 2, dan 3. Oke, kita mulai saja. Pembahasan evaluasi pertemuan pertama. Nah, soal yang pertama, pada kuadran 2 yang bernilai positif adalah, nah ini sebenarnya hanya review saja dari materi kelas 11 ya. Ini sudah pernah kita bahas sebelumnya di kelas 11. Nah, jawabannya itu ada sin, cos, tan, kotangen atau semua benar. Kita lihat pembahasannya. Nah, di sini saya buat kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Ya, kuadran 1 itu semuanya bernilai positif. Kuadran 2, sin yang bernilai positif, cos dan tan bernilai negatif. Kuadran 3, tan bernilai positif, sin dan cos bernilai negatif. Kuadran 4, cos bernilai positif, sin dan tan bernilai negatif. Atau biasa saya singkat dengan kuadran 1 itu karena dia semua, saya biasa sebutkan all ya. Lalu kuadran 2 sin, kuadran 3 tan, kuadran 4 cos, maka all sin tan cos gitu. Jadi kuadran 1, 2 dan 3 dan 4 ya. Jadi jawabannya adalah kuadran 2 yang bernilai positif adalah sin. Yang nomor 2, nilai sin 30 derajat. Nah, ini juga sudah pernah kita bahas, sudah pernah kita pelajari ya. Sin 30 derajat karena ini adalah sudut istimewa. Jawabannya adalah yang B. Sin 30 derajat, besar sudutnya nilainya adalah setengah. Yang nomor 3, nilai cos 90 derajat. Ini juga sama, sudah pernah kita pelajari. Nilainya adalah ya 1. Cos 90 derajat sama dengan 1. Yang nomor 4, nilai tan 45 derajat. 45 derajat nilai tan. Berarti jawabannya ya, yang E. Jawabannya adalah 1. Tan 45 derajat sama dengan 1. Nah, sekarang yang nomor 5, ini ada sebuah grafik. Nah, di bawah ini merupakan grafik fungsi. Nah, ini sudah jelas. Ini adalah grafik dari cos. Ya, karena cos itu dimulai dari 1. Ya, cos 0 itu sama dengan 1. Nah, itu tadi pembahasan dari evaluasi pertemuan ke-1. Nah, sekarang pembahasan evaluasi dari pertemuan kedua, yaitu tentang sifat-sifat limit dasar ya. Sifat-sifat dasar dari limitnya. Ya, nomor 1, limit 12 di mana X-nya mendekati 5 sama dengan, nah ini ada sifatnya. Nah, sifat yang kita gunakan adalah limit K di mana X-nya mendekati C ya, sama dengan K. Berarti K di sini konstantanya adalah 12, maka limit 12 X mendekati 5 sama dengan 12. Jadi jawabannya adalah B ya. Yang nomor 2, limit fungsinya X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6 di mana X-nya mendekati 3. Nah, gunakan cara substitusi. Ya, di sini cara substitusi berarti kalian gantikan nilai X-nya dengan 3. Ya. X pangkat 2 berarti diganti jadi 3 pangkat 2. Min 5X berarti jadinya min 5 kali 3 ditambah 6. Nah, sama dengan 3 pangkat 2 adalah 9. Min 5 dikali 3 adalah min 15 ditambah 6. Ya, 9 dikurangi 15 adalah min 6 ditambah 6. Hasilnya sama dengan 0.
Ya, ini juga bisa kalian gunakan cara pemfaktoran. Kalian coba di rumah masing-masing ya untuk cara pemfaktorannya bagaimana. Jadi jawabannya untuk pertanyaan nomor 2 adalah 0. Nomor 3, limit X mendekati 3. Ya, X mendekati 3, di mana fungsinya adalah X pangkat 2 dikurangi 5X ditambah 6, dibagi dengan X dikurangi 3. Ya, ini jawabannya 0, 1, 2, 3, atau 4. Nah, cara yang kita gunakan yaitu dengan memfaktorkan. Kalau kita langsung memasukkan atau mensubstitusikan nilai X-nya mendekati 3, itu hasilnya adalah 0 per 0. Maka kita gunakan cara yang lain. Ya, sini kita gunakan cara memfaktorkan. Nah, limit X mendekati 3, di mana fungsinya X pangkat 2 dikurangi 5X ditambah 6, dibagi dengan X dikurangi 3. Nah, X pangkat 2 dikurangi 5X ditambah 6, itu kita faktorkan. Jadinya adalah X dikurangi 2 dikali dengan X dikurangi 3 per X dikurangi 3. Ya, limitnya masih tetap kita tulis ya, karena belum kita gantikan nilai X-nya dengan 3. Nah, karena di sini ada yang sama, maka kita bagi X dikurangi 3 dibagi X dikurangi 3, hasilnya adalah 1. 1 dikali X min 2, itu hasilnya X min 2. Jadi limit X mendekati 3, X dikurangi 2. Nah, kita gantikan 3 dikurangi 2, hasilnya adalah 1. Jadi jawabannya yang B ya, 1. Soal nomor 4. Limit X mendekati 3, fungsinya X pangkat 2 dikurangi 9 per X pangkat 2 dikurangi 6, X pangkat 2 dikurangi X dikurangi 6 ya. Nah, jawabannya ini ada 0, 5 per 6, 6 per 5, 1, dan min 1. Nah, kita coba gunakan cara pemfaktoran. Karena ini kalau kita langsung selesaikan, hasilnya adalah 0 per 0. Ya. Maka kita gunakan cara memfaktorkan. Nah, X pangkat 2 dikurangi 9, itu faktor dari X ditambah 3 dikali dengan X dikurangi 3. Nah, begitu juga yang bagian penyebutnya. X pangkat 2 dikurangi X dikurangi 6, berarti faktornya itu X dikurangi 3 dikali X ditambah 2. Ya. Nah, ini ada yang bisa kita bagi. Karena di sini ada X dikurangi 3, ya. Penyebut dengan pembilang sama-sama punya X dikurangi 3, maka kita bagi saja yang X dikurangi 3. Itu hasilnya 1. Berarti tinggal sisa limit X mendekati 3, X ditambah 3 per X ditambah 2. Itu sisanya ya. Nah, sama dengan 3 ditambah 3. Nah, 3 itu dari X mendekati 3 ya. Jadi 3 ditambah 3 per 3 ditambah 2. Jadi hasilnya adalah 6 per 5. Jadi jawabannya yang C. Nah, itu tadi pembahasan dari evaluasi pertemuan kedua. Sekarang kita ke pembahasan evaluasi dari pertemuan ketiga. Ini sudah masuk ke limit fungsi trigonometri. Nah, soal pertama, nilai dari limit X mendekati V per 3, di mana fungsinya 2 tan X dikurangi sin X per cos X. Ya, kita lihat pembahasannya. Limit X mendekati V per 3, fungsinya 2 tan X dikurangi sin X per cos X sama dengan, nah, ganti nilai X-nya di sini dengan V per 3. Ya, jadi 2 tan V per 3 dikurangi sin V per 3 per cos V per 3. Artinya kalau V per 3, V itu kan 180 sama dengan 180 ya. Maka 180 dibagi 3 adalah 60. Jadi 2 kali tan 60 dikurangi sin 60 per cos 60 ya. Kalau kalian belum paham tentang radian dengan derajat itu
persamaannya. Nah, sini tan V per 3 itu adalah akar 3. Dan sin V per 3 adalah 1 per 2 akar 3. Cosnya, cos V per 3 itu adalah setengah. Nah, 2 ya, 2 kali akar 3 itu sama dengan 4 per 2 akar 3 ya, karena 4 dibagi 2 adalah 2. Nah, sini kita lanjutkan, min 1 per 2 akar 3 dari sin V per 3 per 1 per 2. Nah, 4 dikurangi 1, 3. Nah, penyebutnya tetap kita tuliskan ya, 2. 3 per 2 akar 3 dibagi dengan 1 per 2. Hasilnya adalah 3 akar 3. Karena 3 per 2 dibagi dengan 1 per 2 adalah 3. 3 akar 3. Jadi jawabannya yang A. Nomor 2, nilai dari limit X mendekati V per 4 sin 2X per sin X ditambah cos X. Ya. Pembahasannya, limit X mendekati V per 4 sin 2X per sin X ditambah cos X itu sama dengan sin 2 kali, nah X-nya kita ganti dengan V per 4, kita substitusi langsung ya, ini V per 4 ya, sin 2 kali V per 4 per sin V per 4 ditambah cos V per 4 ya. Nah, kita bagi 2 dibagi 4, itu hasilnya 1 per 2 ya. Maka sin 1 per 2 V atau V per 2 ya, sin V per 2 dibagi dengan sin V per 4 ditambah cos V per 4 ya. Sin V per 2 berarti sin 90, sin 90 adalah 1 dibagi dengan sin V per 4 ya, tadi 45 derajat ya, sin V per 4 itu hasilnya adalah 1 per 2 akar 2 ditambah 1 per 2 akar 2 itu dari cos V per 4 sama dengan 1 per akar 2, karena 1 per 2 akar 2 ditambah 1 per 2 akar 2 itu hasilnya adalah 1 akar 2, maka bisa kita tuliskan adalah akar 2 saja ya. Jadi 1 per akar 2. Nah, karena ini masih belum rasional, maka kita rasionalkan. Kita kalikan dengan akar 2. Ya, karena di pilihan jawabannya tidak ada 1 per akar 2, maka kita rasionalkan bentuknya 1 per akar 2 dikali dengan akar 2 per akar 2. Ya, akar 2 per akar 2. 1 kali akar 2 adalah 1 akar 2. Akar 2 kali akar 2 adalah akar 4. Jadi, akar 4 itu 2 sama dengan 1 per 2 akar 2. Jadi jawabannya adalah yang B. Yang nomor 3, nilai limit X mendekati 0 di mana sin 3X per 2X ya. Nah, pembahasannya berarti limit X mendekati 0 sin 3X per 2X ya. Ini kita kalikan dengan 3X per 3X ya, supaya sin 3X nanti biar jadi 1 ya, maka kita kalikan dengan 3X per 3X. Nanti posisinya kita rubah posisi penyebutnya. Nah, di sini jadi limit X mendekati 0 sin 3X per 3X, jadi yang tadinya 2X ya, diubah jadi 3X ya, dikali dengan 3X per 2X. Jadi hasilnya 1 kali 3 per 2. 1 itu dari limit X mendekati 0 ya, sin 3X per 3X itu sama dengan 1. 3X per 2X artinya 3 per 2. Jadi 1 kali 3 per 2 adalah 3 per 2. Atau bisa kita sederhanakan lagi jadi 1 per 2. Jawabannya adalah C. Yang nomor 4, nilai limit X mendekati 0 sin 8X per tan 2X sama dengan berapa? Nah, di sini limit X mendekati 0 sin 8X per tan 2X. Ini saya coba pisahkan ya. Limit X mendekati 0 itu sama dengan hasilnya sin 8X per 1 ya, sama dengan dikali dengan
1 per tan 2x. Ya, karena sin 8x kali 1 adalah sin 8x, 1 kali tan 2x adalah tan 2x. Ya. Nah, di sini limit x mendekati 0, sin 8x per 1 dikali 8x per 8x. Ya. Kali dengan tan x mendekati 0, 1 per tan 2x kali 2x per 2x. Nah, jadinya limit x mendekati 0, sin 8x per 8x, ini posisinya dirubah ya, kali dengan 8x per 1. Dikali dengan limit x mendekati 0, 2x per tan 2x kali 1 per 2x. Ya, jadi posisinya dirubah 8x ke 1, 1 ke 8x. Ini juga 2x ke 1, ya, 1 ke 2x. Nah, jadi limit x mendekati 0 sin 8x per 8x itu 1 dikali dengan 8x kali 1. Nah, dikali dengan limit x mendekati 0 2x per tan 2x itu sama dengan 1 dikali dengan 1 per 2x. Jadi hasilnya 8x per 2x. 8x per 2x sama dengan 4. Ya, jawabannya adalah yang A. Yang nomor 5. Nilai limit x mendekati 0 sin 4x dikurangi sin 2x per 6x. Ya, berarti 6 di sini, 6x di sini punyanya sin 4x dan sin 2x. Ya, limit x mendekati 0, sin 4x dikurangi sin 2x per 6x sama dengan limit x mendekati 0, ya, sin 4x per 6x dikurangi limit x mendekati 0 sin 2x per 6x. Ya. Maka limit x mendekati 0 sin 4x per 6x kali 4x per 4x, ya, dikurangi limit x mendekati 0 sin 2x per 6x kali dengan 2x per 2x. Nah, 4x dan 4x per 4x ini hanya membantu saja ya untuk menyelesaikan bentuk persamaan ini. Dan 2x per 2x juga sama. Nah, limit x mendekati 0 sin 4x per 4x dikali 4x per 6x dikurangi limit x mendekati 0 sin 2x per 2x kali 2x per 6x. Ya, kita tukar posisinya. Jadi limit x mendekati 0 sin 4x per 4x itu sama dengan 1 dikali dengan 4x per 6x dikurangi limit x mendekati 0 sin 2x per 2x itu sama dengan 1 dikali dengan 2x per 6x. Ya. Nah, jadinya 4 dibagi dengan 6, ya, 1 kali 4x per 6x itu 4 per 6 dikurangi 1 kali 2x per 6x, nya 2 per 6. 4 per 6 dikurangi 2 per 6 hasilnya adalah 2 per 6 atau sama dengan 1 per 3. Nah, mungkin itu saja pembahasan dari pertemuan 1, pertemuan 2, dan pertemuan ketiga. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.